Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Wijayati dari kelas PGSD 3D NIM 2019-33159. Di sini saya akan memberikan review jawaban UAS keterampilan bahasa Indonesia yang saya susun sendiri untuk dosen pengampu Pak Irfai Fatur Rahman. Nah, nomor 1, teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah dalam jurnal kreatif Tadulako online karya Nurlatin Mankoro dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak kelas rendah dapat dilakukan dengan mendongeng. Berikut teknik-teknik mendongeng yang harus dilakukan adalah 1. Memilih cerita dongeng yang sesuai dengan usia pendengarnya. Yang kedua, menggunakan suara yang sesuai dengan tokoh dongeng. Yang ketiga, carilah tema dongeng yang akan ditampilkan. Ingat intinya saja ya, dan kembangkan secara spontan. Gunakanlah suara yang sesuai dengan tokoh dongeng. Yang ketiga, carilah tema dongeng yang akan ditampilkan. Ingat intinya saja ya, dan kembangkan secara spontan. Yang keempat, gunakan gerakan tubuh agar anak tidak mudah bosan. Yang kelima, ajak anak untuk berinteraksi saat menceritakan dongeng. Nah, selanjutnya jawaban yang kedua, langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Sesuai dengan jurnal yang berjudul Hakikat Keterampilan Berbahasa karya Dr. Yeti Mulyati MPD, dalam proses komunikasi keterampilan berbahasa dikelompokkan menjadi 2, yaitu keterampilan produktif dan keterampilan reseptif. Keterampilan produktif di sini bersifat hasil atau keluaran bahasa baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, dalam keterampilan produktif sendiri contohnya menulis dan berbicara. Selanjutnya, untuk keterampilan reseptif sendiri bersifat penerimaan atau penyerapan seperti menyimak dan membaca. Secara reseptif, siswa didorong agar memahami dan mengetahui atau mencerna suatu konsep informasi yang diberikan oleh guru. Oke, kita lanjutin. Yang ketiga, langkah mengajarkan siswa mengenai wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif. Wacana deskriptif sendiri merupakan wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tahapan menulis kerangka deskripsi yaitu menentukan objek pengamatan, menentukan objek tujuan, mengadakan pengamatan. Kita ulangi lagi. Wacana deskriptif adalah wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tahapan menulis karangan deskripsi yaitu menentukan objek pengamatan, menentukan tujuan, mengadakan pengamatan, dan pengumpulan bahan. Yang keempat, menyusun kerangka karangan, dan yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi karangan. Sedangkan wacana persuasif sendiri merupakan wacana yang disusun agar pembaca mau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis wacana tersebut. Tahapan menulis wacana, yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan, dan yang ketiga mengumpulkan data cerita, yang keempat membuat kerangka karangan, dan yang terakhir mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan. Oke, kita lanjutkan ke wacana naratif. Adalah wacana yang berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya. Yang pertama, menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mendaftar topik, dan yang keempat menyusun gagasan pokok. Untuk yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi kekarangan. Wacana argumentatif
yaitu wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Tahapannya, yang pertama kita harus menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan penulisan, mengumpulkan data, menyusun kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan. Yang keempat, jawaban urut nomor 4. Dalam jurnal yang berjudul Kesantunan Berbahasa dalam proses pembelajaran bidang studi bahasa Indonesia karya Sudaryono, Irma Suryani, dan Kasmini Putri menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan, yaitu dengan rasa menghormati kepada seseorang yang kita anggap lebih dewasa, misalnya orang tua, yaitu ayah dan ibu, guru, dan dosen jika kita berada di kampus. Selanjutnya, untuk menghormati seseorang yang berada pada jenjang yang lebih tinggi dari kita, misalnya bos atau kakak kelas, bisa juga yang lainnya. Kesantunan itu sendiri merupakan penghargaan diri terhadap individu dengan individu lain. Untuk jawaban nomor Untuk jawaban nomor 7, untuk jawaban nomor 5, bahasa figuratif pada siswa SD muncul karena dua hal, yakni pembelajaran kontekstual dan tekstual. Dalam jurnal mengenai pembelajaran tekstual dan kontekstual, karya Zulkarnaindi, dan pembelajaran kontekstual berarti pembelajaran yang berdasarkan konteks nyata kehidupan dan diasumsikan akan melahirkan orang-orang yang arif dan bijaksana. Sedangkan pembelajaran tekstual memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat guru. Bahasa figuratif sendiri merupakan pemakaian bahasa yang berbeda dari bahasa umumnya. Karena bahasa ini menggunakan bahasa kiasan. Contoh bahasa figuratif sendiri ada aligoro, metafora, dan personifikasi. Misalnya kiasan personifikasi, hujan itu menari-nari di atas genting. Kita lanjutkan untuk jawaban nomor 6. Dalam jurnal yang mengenai peningkatan menyimak dongeng melalui pembelajaran menggunakan boneka tangan oleh Desi Sugianto, secara umum boneka tangan bisa berbentuk manusia atau hewan. Agar menggunakan media tangan ini efektif, kita bisa membuat punggung dan mengubah suara kita sesuai dengan peran yang kita mainkan dalam dongeng tersebut ya. Kemudian, media berbasis elektronik yaitu audiovisual, kita bisa menyimak karya dengan memasang VCD. Nah, untuk zaman sekarang kita bisa membuka channel YouTube. Kita dengan mudahnya bisa membuka channel YouTube, kemudian kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Untuk kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6, biasanya cerita yang disukai yaitu legenda dan cerita rakyat. Kita lanjutkan. Untuk jawaban nomor 7 dari UAS kali ini, dalam meningkatkan keterampilan melalui metode modeling pada siswa karya Amineza untuk membaca puisi, kita harus memperhatikan 1. Tekanan, yaitu kita harus memberikan tekanan pada kata-kata yang kita anggap perlu kita tekan atau kita garis bawahi. Nah, yang kedua, intonasi, yaitu naik turunnya lagu kalimat. Yang ketiga, lafal atau cara pengucapan bunyi bahasa. Yang keempat, jeda
atau hentian dari bunyi saat membacakan puisi. Jeda sendiri ada 3, jeda pendek, jeda sedang, dan jeda panjang. Jeda pendek digunakan di bagian antar kata, jeda sedang digunakan ketika ada koma, dan jeda panjang digunakan saat ganti lari. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan nomor 8. Dalam bermain peran, terdapat langkah-langkah agar hasil dalam peran itu berhasil. Nah, apa aja itu langkahnya? Yang pertama, sebagai guru kita harus menerangkan terlebih dahulu dan memperkenalkan kepada siswa tentang teknik pelaksanaan metode main peran. Yang kedua, kita menunjuk siswa yang akan bermain peran dan kita sesuaikan ya. Yang kemudian kita pilih masalah yang penting sehingga menarik minat siswa untuk bermain peran. Kemudian kita ceritakan peristiwa yang akan diperankan oleh siswa. Jadi nantinya siswa dapat memahami cerita apa yang akan mereka perankan nantinya. Oke, yang terakhir untuk menjawab soal nomor 9 dari UAS kali ini, yaitu problematika dan strategi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah sekolah dasar, karya Satria Kurniawan, terkait dengan konsentrasi siswa kelas rendah yang kurang optimal, karena keterampilan berbicara kelas 1 dan kelas 2 biasanya masih terkendala, karena anak masih kurang dalam menguasai kosakata sehingga siswa sulit untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Siswa kelas 1 dan 2 sendiri masih cenderung ingin bermain dan belum bisa membaca dan mengenal huruf dengan benar. Sekian jawaban UAS saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.